Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bu Nur akan menjelaskan tentang siklus Carnot di part ketiga dari termodinamika. Kompetensi dasar yang Bu Nur akan sampaikan adalah menganalisis dan menerapkan hukum termodinamika. Kemudian tujuan indikatornya adalah di sini ada beberapa 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Di sini Bu Nur akan memformulasikan siklus Carnot dan merumuskan proses reversibel dan tak reversibel. Ini pertemuan kita kali ini. Bu Nur akan mulai yaitu dengan siklus Carnot. Apa itu siklus Carnot? Jadi siklus Carnot yang namanya siklus itu adalah sebuah proses di mana dia akan dari awal kemudian ke akhir, kemudian akan kembali lagi ke semula, kembali lagi ke keadaan semula. Itu yang namanya siklus. Di dalam termodinamika ini ada siklus ya. Dari kalau kita gambarkan secara grafik, ini ada P, ini ada V. Jadi ada A sampai B, ini namanya isokorik. Ya, ini proses kesananya isokorik. Kemudian dari B ke C, ini namanya isotermik. Kemudian dari C ke A, itu namanya isobarik. Di mana isokorik itu adalah volumenya tetap, isotermik suhunya tetap, dan CKA ini adalah isobarik, yaitu pada tekanan yang tetap. Pada mesin Carnot bekerja secara reversibel, artinya dapat dibolak-balik. Idealnya bekerja dengan proses dua proses isotermik dan dua proses adiabatik. Ini di dalam siklus Carnot ini yang ideal. Next. Ini adalah siklus yang biasa terjadi di dalam kehidupan sehari-hari yang terdapat di dalam mesin ya. Jadi ada isothermal expansion, ada adiabatic expansion, dan isothermal compression dan adiabatic compressor. Ini ya. Jadi ada dua proses isothermal dan ada dua proses adiabatik. Ini di sini proses-prosesnya ini yang pertama expansion, kemudian adiabatic expansion, kemudian isothermal compression dan adiabatic compression. Oke. Nah, ini digambarkan secara grafik. Grafiknya itu akan seperti ini. Nah, jadi di dalam fisika di part ketiga siklus Carnot, kita akan mempelajari grafik ini. Kita akan menganalisisnya. Ini dari yang pertama tadi dari A ke B, kemudian yang kedua dari B ke C, kemudian dari C ke D, kemudian dari D ke A. Ini yang akan kita bahas. Next. Untuk memahami proses-proses di setiap grafiknya, maka di sini Bu Nur akan terangkan ya. Yang pertama adalah proses A ke B. Coba kalian perhatikan grafik ini. Ini berarti proses A menuju ke proses yang B. Di sini awalnya adalah tekanan pertama P1, kemudian ada, kalau kita urutkan grafiknya ya, ini ada V2 ya, kemudian di sini ada T1. Ya, itu proses yang pertama. Pada proses ini, pada proses A ke B ini, maka ini ada simbol Q1. Q1 itu adalah proses penyerapan kalor oleh gas. Nah, ini berarti dia simbolnya adalah Q1. Artinya adalah proses penyerapan kalor oleh gas di proses yang pertama. Next. Kemudian pada proses yang kedua ya, di proses yang ke B ini ya, itu dari B menuju ke C.
C. Ya, di sini ada proses lagi di mana nanti hasilnya itu akan di titik P3, V3 dan di T2-nya. Ini T2-nya. Ya, di sini akan ada terjadi penurunan suhu. Ya, suhunya akan turun menjadi T2. Ya, jadi T1 awalnya kemudian T2. Di mana T1 ini adalah suhu yang tinggi. Kemudian T2 ini adalah suhu yang rendah. Kenapa rendah? Karena dia adanya penurunan suhu dari B menuju C. Next. Kemudian di proses yang ketiga, yaitu dari C, ini C ya, dari C ini menuju ke D. Ya. Di proses ke D, C menuju D ini, maka itu ada titik yaitu P4, kemudian ada V4-nya, dan kemudian ada T2-nya. Ya, di sini suhunya masih tetap. Ya, di sini. Di sini karena suhunya masih tetap, tapi gas ini akan melepaskan panas atau kalor yang disimbolkan dengan Q2 yang dilambangkan dengan anak panah yang menuju ke bawah. Ya, sehingga di sini di slide yang ini Q1 ini adalah kalor yang diserap, sedangkan Q2 adalah kalor yang dilepas. Ya, ini ya seperti itu. Next. Kemudian di proses yang keempat atau di poin yang D-nya itu dari D, titik D ini menuju ke awal lagi, yaitu di titik A. Di sini tidak ada kalor yang diserap atau tidak ada kalor yang dilepas, maka di sini ada proses yang namanya adiabatik. Nah, ini gas ini melakukan sebuah usaha, dikenakan usaha. Sehingga setelah terjadi proses ini, maka terjadilah perubahan energi panas itu menjadi usaha. Atau mesin yang melakukan proses dengan panas menjadi usaha, ini disebut mesin panas atau mesin kalor. Next. Untuk di slide yang di sini usaha dalam matematikanya ya. Ini digunakan persamaan W sama dengan nRT ln V2 per V1. Kita tahu ya, V2-nya itu adalah volume pada keadaan kedua dan V1-nya adalah volume di keadaan ke-1. Next. Ya, karena siklus itu akan terjadi dalam sebuah mesin, maka mesin itu punya efisiensi. Efisiensi itu kemampuannya. Nah, jadi efisiensi itu disimbolkan dengan P, efisiensi ya. Kemudian ada beberapa persamaan. Yang pertama itu kalau berhubungan dengan usaha, ini ada W, maka persamaannya W per Q1 dikali 100%. Ya. Kemudian kalau efisiensi itu berhubungan hanya dengan kalor, maka efisiensi 1 min Q2 per Q1 dikali 100%. Di mana Q1-nya itu adalah yang diserap, sedangkan Q2 adalah yang dilepas. Terus bagaimana kalau efisiensi mesin Carnot itu hanya berhubungan dengan suhu? Ya, boleh. Efisiensinya itu adalah 1 min T2 per T1 dikali 100%, di mana T1-nya adalah suhu yang tinggi, sedangkan T2-nya adalah suhu yang rendah. Ini adalah penjelasan PPT Bu Nur yang ada di slide blogger kalian. Semoga kalian bisa memahaminya. Bu Nur akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.